Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nadia Asna Amrina dan teman saya Lilian Dona Putri Bunga beserta Dewi Nurbaiti yang akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengamatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diampu oleh dosen Dr. Erni Zuliana MPD. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Struktur organisasi adalah bagian-bagian yang ada dalam sebuah organisasi yang merupakan komponen saling terkait satu sama lain, di mana masing-masing komponen tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi sehingga tercapainya sistem kerja yang baik. Robbins menjelaskan bahwa struktur organisasi adalah bagaimana tugas-tugas pekerjaan secara formal dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. James Money mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan Dimox berpendapat bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Tata kerja adalah cara-cara melaksanakan kerja yang seefisien mungkin mengenai suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, dan lain-lain yang tersedia. Pedoman struktur organisasi dan tata kerja pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah diterbitkan dengan pertimbangan bahwa yang pertama, bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai unit organisasi yang memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat yang membutuhkan susunan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien. Yang kedua, bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah. Praktek observasi lapangan adalah proses pengamatan atau observasi yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. B. Tujuan struktur organisasi dan tata kerja. Struktur organisasi dan tata kerja adalah struktur organisasi yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian misi lembaga. Struktur organisasi dan tata kerja dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi atau lembaga. Selain itu, struktur organisasi dan tata kerja juga membantu anggota dalam memberikan pemahaman mengenai jabatan dan tugas dari jabatan tersebut. Struktur organisasi dan tata kerja juga dapat memberikan sebuah gambaran atau deskripsi dari konsep organisasi. Bentuk lembar observasi pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK itu harus tercantum yang paling atas itu ada tanggal pengamatan dan juga nama sekolah. Kemudian hal-hal yang harus dicantumkan dalam lembar observasi pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK ini ada aspek pengamatan,
ketersediaan sudah ada atau belum, dan juga catatan. Nah, aspek pengamatan apa saja aspek-aspek yang akan diamati di sini? Itu ada 7 poin. Yang pertama ada visi dan misi sekolah, ada sosialisasi visi dan misi sekolah, ada bagan struktur organisasi sekolah, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah, ada sosialisasi program kerja sekolah, ada sosialisasi tata tertib sekolah, dan ada sarana dan prasarana sekolah. Lalu, bagian sarana dan prasarana sekolah ini terbagi menjadi sarana itu ada peralatan pendidikan atau media pembelajaran seperti papan tulis, penghapus, LCD, proyektor, speaker, televisi, meja, dan kursi. Itu sudah ada atau belum. Kemudian ada prasarananya yaitu ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, UKS, laboratorium, tempat ibadah, toilet atau kamar mandi, dan juga kantin. Lalu, fungsi dari lembar observasi pengamatan struktur organisasi dan tata kerja ini yaitu untuk mencatat hasil pengamatan mahasiswa pada data struktur organisasi dan tata kerja yang diterapkan pada sekolah yang menjadi objek observasi. Lalu, lembar ini juga untuk mencatat hasil kerja kelompok setelah melaksanakan observasi di sekolah pada topik SOTK. Lembar ini untuk mendeskripsikan SOTK di sekolah tempat observasi. Lembar ini juga diisi dengan memberikan tanda centang atau checklist pada kolom yang sudah atau belum, dan memberikan deskripsi berupa uraian pada kolom keterangan jika ada deskripsi penunjang data. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.